Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sesi kedua ini untuk materi pelajaran shoroh. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada bab yang pertama dari bab yang dinamakan sulasi al-mujarrad. Anda lupa waktu di grup di mana? Kita lihat dulu. Ala kulli hal kita masuk pada bab yang berikutnya yang di file apa itu? Babnya fa'ala apa? Fa'ala yaf'ilu atau yaf'alu? Yaf'ulu. Kemarin yang pertama yaf'ulu. Sekarang yang kedua bawahnya yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Baik. Masih ingat kemarin ya, fungsinya ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari', ada yang isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, kemudian ada isim zaman, isim makan, ada isim ala, ada fi'il madhi mabni lil majhul, ada fi'il madhi fi'il mudhari' mabni lil majhul. Nah, urutannya masih sama seperti itu. Bisa Anda melihat kalau ada yang bawa buku panduan lain, buku tentang ilmu shorof, bisa dilihat yang di bab fa'ala yaf'ilu. Kalau tidak ada, maka di yang file waktu itu dikirimkan di grup itu ada bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Sudah nemu? Pertama ada fi'il mudhari' yaitu fi'il madhi. Baik, di bab yang kedua ini bab fa'ala yaf'ilu. Lihat, fi'il mudhari' masih sama seperti yang kemarin, fa'ala. Harokatnya fa'ala, fathah semua. Berbedanya di mana? Di fi'il mudhari', fi'il madhinya masih sama, fi'il mudhari'nya yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di harokat huruf ain. Kalau kemarin yaf'ulu, maka sekarang yaf'ilu. Nah, kasih warna yang berbeda untuk bisa mengetahui perubahannya di mana sih dari satu bab ke bab yang lain selama 6 bab ini. Nah, fa'ala yaf'ilu. Adapun selain itu maka harokatnya sama.
masih afwan. Masih fa'ala yaf'ilu. Fa'lan. Masih sama fa'lan seperti bab sebelumnya. Isim fa'il juga sama, fa'ilun. Kemudian maf'ulun juga sama, isim maf'ulnya. Nah, di sini fi'il amr mulai sedikit berbeda. Kalau kemarin apa? Kalau fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Perhatikan harokat ain. Dia akan mengikuti harokat ain di fi'il mudhari'nya. Berarti kalau kemarin fa'ala yaf'ulu, fi'il amrnya uf'ul, berarti sekarang fa'ala yaf'ilu, berarti if'il. Nah, depannya ikut berubah karena menyesuaikan. Ininya berubah karena mengikuti ain di fi'il mudhari'. Nanti seperti juga ketika yang fathah. Baik. Maka if'il. Yang untuk larangannya sama, ainnya juga mengikuti yang mudhari', yaitu la taf'il. Kalau kemarin la taf'ul. Sekarang la taf'il. Nah. Adapun di sini maf'ilun. Maf'ilun di sini juga berubah, beda. Kemarin maf'alun, sekarang maf'ilun. Adapun isim Arab tetap sama, mif'alun. Fu'ila yuf'alu tetap sama, tidak berubah. Baik. Situ bandingkan perbedaannya dengan bab yang kemarin. Perbedaannya adalah hanya pada yang ana beri warna merah. Kalau kemarin babnya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Di sini sekarang maf'ilun. Maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Sekarang berubah. Karena di sini yang berubah, harokat ain di fi'il mudhari' yang berubah, maka ada yang ikut berubah pada beberapa bentuk. Jadi gampang, bedakannya gampang. Meskipun banyak yang dihafal, tapi banyak yang sama. Baik, coba kita praktekkan terlebih dahulu untuk bab ini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, enggak tertulis ya? Ada kata fahuwa fa'ilun. Coba fahuwa. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Baik, coba sekarang satu persatu. Fadhal Pak, mulai. Baik, langsung aja fa'ilun maf'ulun, enggak usah sebutkan fahuwanya kalau ini. Maf'ulun. Fu'ila. Baik, ikutnya Pak. Maf'ulun.
fu'ila. Baik, berikutnya Pak. Fu'ila yaf'alu. Baik, berikutnya kita ke contoh kalimat. Kalimat yang masuk pada bab ini. Kalau tadi masih wazannya saja. Sekarang kita ke yang contoh kalimatnya. Baik, yang fa'ala yaf'ilu. Kata gosala, ingat diganti fa, ain dan lamnya saja. Ghain, sin dan lam artinya adalah mencuci. Silakan Pak. Gosala. Kayak kalimat yang gosala. Ghain. Ghasilun. Magsilun. Gusila. Yugsalu, yuf'alu menjadi yugsalu. Baik. Kalau untuk harokat akhir ini bisa berubah-ubah. Yang penting yang tidak berubah adalah yang dari awal sampai sebelum akhir. Kalau untuk yang harokat akhir mungkin bisa berubah-ubah, tidak masalah, mungkin tidak disebutkan. Tapi yang penting apa? Harokat selain yang akhir harus menyesuaikan dengan wazan ini. Nggak boleh beda. Karena ini sudah wazan, ini sudah timbangan hukum baku pada pelafalan, maka fi'il ghosala harus mengikuti bab ini. Nggak boleh ghosala kemudian dia masuknya ke bab yang fa'ala yaf'ulu kemarin. Masalah nggak boleh kita katakan ghosala yaghsulu, tidak boleh. Karena dia sudah baku masuk pada bab ini. Makanya disitulah nanti pentingnya kita mempelajari 22 tadi untuk membaca ketika ada kalimat-kalimat dalam praktek yang kita lalui nanti. Baik, kemudian kalimat berikutnya contohnya adalah jalasa. Nah, fadhal di belakang. Jalasa artinya apa? Duduk. Baik. Nah, sebelumnya untuk jalasa nanti di masdarnya yang namanya masdar tidak harus mengikuti ini. Kenapa? Masdar itu ada yang bentuknya memang sudah baku, sama'i. Dalam artian dari lisannya Arab sudah bentuknya demikian, tidak boleh kita rubah. Jadi khusus pada yang masdar, maka dia tidak selalu mengikuti acuan wazan. Nah, contoh kata jalasa, maka masdarnya adalah julus. Berarti julusan. Kalau di sini, kalau kita nasabkan maka menjadi julusan. Tapi intinya katanya adalah julus. Baik, coba. Jalasa ditasrifkan istilahnya. Gak apa-apa, coba aja. Walaupun salah nanti dibantu. Jalasa yajlisu. Julusan. Nah, ya, masdarnya mengikuti yang ini. Baik, kemudian fa'ilun berarti jalisun. Naam. Kemudian
maf'ulun jadi majlusun, kemudian if'il menjadi ijlis, kemudian la taf'il la tajlis, ya, kemudian maf'ilun mif'alun mijlasun, taib fu'ila julisan, kemudian yuf'alu yujlasu, taib ila yujlasu, taib. Di sini mungkin ana catatkan untuk antum latihan kalimat-kalimat yang masuk pada bab ini. Tadi gosala, kemudian khotofa artinya memetik untuk bunga, kemudian kasara artinya pecah, dan tadi jalasa duduk, kemudian ghafara memaafkan, kemudian halaka yahliku artinya binasa, hancur, terusak, kemudian hadzafa artinya membuang, kemudian hamala artinya membawa. Makanya perempuan mengandung itu disebutnya hamil, karena ada yang dibawa kandungannya. Baik. Ini diantara fiil-fiil yang masuk pada bab ini. Itu bisa catat, nanti praktekkan sendiri, kembangkan sendiri terus. Dapat suatu kalimat, tahu kalau dia masuk bab ini, latihan terus, ditasrih. Kalau ada yang ragu, ini masdarnya apa? Kalau bisa berusaha sendiri, coba cari di kamus. Gimana cara mencari di kamus? Lihat huruf asli pada fi'il madhi, yaitu fa, ain, dan lam. Cari di kamus tersebut, nanti akan dituliskan ada masdarnya. Biasanya masdarnya dia diisyaratkan dengan keadaannya nasab, seperti julusan tadi. Jalasa disebutkan julusan. Misalkan qatafa qatfan, hamala hamlan. Misalkan ghafara ghufranan. Baik, ada pertanyaan? Bab fa'ala yaf'ilu. Kalau dia masuk ke bab mana, sebenarnya ada memang beberapa ciri-ciri, tapi tidak semua bab ada ketentuan yang bisa kita katakan itu berlaku untuk semua bab, tidak. Oleh karena itu, dari mana kita tahunya? Kalau pengalaman adalah sering banyak-banyak lihat di kamus. Di kamus itu disebutkan dia masuk bab mana mudhari'nya. Pada 6 bab ini itu sifatnya adalah kita ngikut bagaimana pelafalan yang sudah ada. Allah Ta'ala. Kalau secara kaidah ana tidak tahu, tapi memang ada beberapa, misalkan bab fa'ala yaf'alu, ada misalkan kalau huruf-hurufnya huruf-huruf halqi kalau ana tidak salah. Tapi intinya ana tidak tahu secara jelas. Hanya situ pentingnya kalau belajar bahasa Arab harus mau untuk sering-sering buka kamus, belajar. Kalau perlu kamus itu jangan masih utuh tapi sudah lecek karena sering dibolak-balik. Baik. Di antara yang banyak menyebutkan seperti Munawir, di situ sebutkan contohnya misalkan
ada fi'il jalasa, maka di sampingnya akan dituliskan masdarnya. Jalasa julusan. Ghafara sampingnya disebutkan ghufranan. Ada yang bawa, ada yang punya? Atau ada di sini? Anda contohkan untuk mencari masdar, menentukan mana masdarnya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Munawir ada. Tebal dia. Kitabnya tebal. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita berlanjut ke bab yang berikutnya, bab ketiga. Apa? Mirip-mirip kok, jadinya gampang. Sekali murojaah, 2 bab, 6 bab, itu mudah. Ngerubahnya juga cukup ngerubah harokat ain. Kemarin kita fa'ala yaf'ulu. Sekarang fa'ala yaf'ilu. Kira-kira apa yang belum? Fa'ala yaf'alu. Tinggal ngerubah harokat ain. Otomatis yang ikut berubah adalah fi'il amr. If'il menjadi, lihat persamaannya, kalau di awal yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il. Kalau yaf'alu, kalau af'al itu berat. Akhirnya apa? Yang depan jangan ikut fathah. Yang depan kasroh aja tetap. Maka if'al. Beda dia, beda sedikit dari yang 2 sebelumnya yang sama antara alif dan ain. La taf'il menjadi la taf'al. Nah, ikutin harokat ain terus. Kalau dia masih di fi'il amar dan fi'il nahi. Maf'ilun juga ikutin harokat ainnya, yaitu maf'alun. Maf'alun. Kalau fi'la yuf'alu tetap tidak berubah-ubah selama 6 bab ini. Dari 1 sampai 6. Nah, jadi perubahannya sedikit tadi ya. Jadi ganti-ganti saja. Tulis yang sama seperti tadi, harokatnya saja nih ganti. Kalau bisa pakai pulpen yang beda warna supaya ketahuan bedanya bab 1, bab 2, bab 3 apa sih? Oh, ternyata cuma di harokat ain yang pada fi'il mudhari'nya. Nanti kesininya yang ikut berubah adalah ainnya juga, yang lain tetap. Baik, coba kita praktekkan bab yang ketiga ini. Afan dirinya belum dibuat. Fa'ala yaf'alu. Baik, kita praktekkan bersama-sama. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Baik, coba ikutnya tadi, coba wazannya terlebih dahulu. Fu'ila yuf'alu. Naam. Pada harokat tidak boleh salah kalau di wazan. Jadi nggak boleh merubah harokat wazan.
Tinggal yang di luar adalah hurufnya. Nah, silakan Pak. Apa? Isim alatnya? Nah, untuk isim alat itu ada beberapa wazan sebenarnya. Cuman yang kita cantumkan di istilahnya apa? Di barisan ini, di tasrifan permudah ini, ana hanya mencantumkan satu bentuk yaitu yang mif'alun. Kalau isim alat nanti ada mif'alun, ada mif'alun, ada mif'alatun, ada fa'alun. Jadi kalau khusus yang isim alat, sekalian mungkin perlu diketahui juga, untuk yang isim alat dia juga tidak harus seperti ini. Kadang dia mengikuti wazan yang lain. Sebagaimana tadi kalau masdar tidak harus seperti ini. Tapi kalau kita sebutkan satu persatu kan nanti panjang tasrifannya. Maka karena ini adalah tahap memulai, maka seperti di buku pun biasanya dicantumkan hanya satu. Nanti ketika pembahasan di kaidah nahwu atau kaidah saraf pada pertemuan sendiri akan dibahas bagaimana cara membentuk isim alat. Nah, jazakumullah khairan. Ala kulli hal, bahwasanya perlu diketahui yang tetap yang tidak boleh berubah adalah madhi, mudhari, fa'il, maf'ul, if'il, la taf'il, maf'alun, fu'ila yufalu, itu sudah wazan qiyasi. Wazan qiyasi itu maksudnya ya seperti itulah bentuknya. Adapun isim alat qiyasi juga, tapi tidak hanya satu. Adapun masdar maka dia sebenarnya lebih mayoritas saja datangnya seperti itu, tapi tidak selalu. Nah, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, coba kita praktekkan dengan kalimat. Di antara kalimat atau fiil yang masuk pada bab ini adalah kata jama'ah. Jama'ah artinya mengumpulkan. Ini sudah terima ini ya. Jamaah. Nah, silakan Pak. Jamaah mengumpulkan. Jamaah. Jamaah hurufnya. Yujma'u. Baik, berikutnya yang masuk dalam bab ini adalah kata mana'a. Mana'a artinya melarang, menghalangi. Bukan menghalangi, lebih cocok mungkin menghalangi. Nah. Silakan. Man'an. Depan nih. Depan aja. Mamnu'un. Imna. La tamna. Ya. Muni'a. Yumna'u. Na'am. Nah, berikutnya kalimat yang masuk ini adalah mazaha. Mazaha artinya bercanda.
kurang panjang. Mazaha. Baik, berikutnya. Mazhan. La tamzah, la tamzah. Muziha, yumzahu. Taib. Muziha, yumzahu. Taib. Berikutnya nanti dipraktekkan ya, Ana kasih kalimat-kalimatnya, masing-masing coba praktekkan di rumah. Jadi ya minimal setiap hari ngulang terus 6 bab lah. Kita harapannya selesai nih 6 bab nih. Setiap hari 6 bab, 6 bab, 6 bab. Lancar lisannya, nanti baca itu sudah bisa nerawang, sudah bisa kira-kira lah masuk bab mana, tinggal mengingat-ingat mana kalimat yang masuk bab pertama, kedua, tiga. Taib. Di antara kalimat yang masuk di sini adalah fataha. Fataha artinya membuka. Kemudian qata'a, memutus. Kemudian ja'ala, menjadikan. Kemudian masaha, tadi masaha belum. Masaha, menghapus. Qara'a, membaca. Zahaba, pergi. Sa'ala, bertanya. Baik, sepertinya cukup kata-kata yang sering muncul.